Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita anime dan light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita ditinggalin dengan momen super tegang di mana Toka dan Jondo udah siap sama jebakan terakhir mereka masing-masing. Nah, di episode kali ini, kita bakal nyaksiin klimaks dari pertarungan catur yang super cerdas ini. Jebakan siapa yang bakal berhasil? Siapa yang bakal kena skakmat? Siap-siap ya, karena ini bakal jadi salah satu pertarungan paling jenius yang pernah kita bahas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke momen penentuan. Jadi kita lanjut dari momen di mana Toka nanya ke Seras, "Apa kamu rela ngorbanin nyawamu buat aku?" Seras ngejawab, "Iya." Ini adalah sinyal buat Jondo sekaligus awal dari jebakan terbesar Toka. Kita pindah ke sudut pandang Jondo. Pas dia lihat Seras gak nyoba buat nangkis serangannya, dia langsung senyum dalam hati. Aku ngerti, pikirnya. Dia yakin banget kalau rencana Toka adalah ngorbanin Seras. Dia ngira Toka bakal ngebiarin Seras kena tebas cuma buat nyiptain celah biar sihir terkutubnya dia bisa kena ke Jondo. Hah, kita emang sama, pikir Jondo. Dia ngerasa udah bisa ngebaca pikiran Toka. Merasa udah menang, Jondo memutuskan untuk membalikkan jebakan itu. Dia nggak mau nyerang Seras seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia melakukan tipuan ke arah Seras, lalu dengan kecepatan penuh, dia langsung menyerang Toka. Dia yakin dengan menyerang Toka, dia bisa menggagalkan rencananya. Tapi, disinilah kesalahan fatalnya. Tepat saat pedang Jondo nebas tubuh Toka, Toka malah senyum di balik topengnya. Di momen yang sama, dia berhasil ngucapin mantranya. Dark, Paralyze. Jondo yang udah terlalu dekat dan fokus nyerang, nggak bisa ngelak. Dia langsung lumpuh total. Dan disinilah kita dapat penjelasan dari semua rencana gila ini. Ternyata dari awal Toka udah sadar kalau Jondo itu terlalu fokus sama dia. Dia sengaja bikin sandiwara, sistem sinyal Pigimaru, dan pengorbanan Seras. Cuma buat bikin Jondo makin yakin kalau Toka lah ancaman utamanya. Jondo, karena ngerasa mirip sama Toka, percaya banget kalau Toka bakal sekejam dia, yaitu rela ngorbanin sekutunya. Dan Toka manfaatin psikologi itu. Dia sengaja bikin Jondo ngira kalau Seras yang bakal dikorbanin. Padahal yang sebenarnya dia jadiin umpan adalah dirinya sendiri. Toka sengaja ngebiarin dirinya ditebas cuma buat mastiin Jondo ada di jangkauan sihirnya pas dia nyerang. Sama seperti yang saya rencanakan, kata Toka sambil berdarah-darah. Kamu nggak bisa ngalihin pandanganmu dariku. Gila, bener-bener rencana pengorbanan diri yang sempurna. Gimana Billy Zoners? Bener-bener pertarungan paling jenius yang pernah ada. Toka berhasil ngalahin musuh yang jauh lebih kuat dan lebih cepat dari dia, bukan pakai kekuatan, tapi pakai otak dan pengorbanan. Kesalahan terbesar Jondo adalah nganggep Toka itu sama kayak dirinya. Dia nggak pernah nyangka kalau Toka rela ngorbanin dirinya sendiri buat kemenangan. Jebakan di dalam jebakan, dan Toka yang jadi pemenangnya. Jadi, gimana caranya Toka bisa ngalahin Jondo yang super cepat itu? Ternyata, jebakan Toka lebih dalam dari yang kita kira. Kunci kemenangannya bukan cuma Toka yang ngorbanin diri. Kunci yang sebenarnya adalah Seras Ashrarin. Jondo terlalu fokus sama Toka. Dia nggak sadar kalau selama pertarungan itu, Seras terus beradaptasi dan jadi makin cepat. Di serangan terakhir, pas Jondo mau nebas Toka, Seras gerak lebih cepat dari dugaan Jondo dan berhasil nebas Jondo duluan. Luka inilah yang bikin Jondo jadi lambat dan akhirnya kena sihir paralyze-nya Toka. Kecepatan Seras adalah kartu truf yang nggak pernah dibaca sama Jondo. Sekarang, dengan Jondo yang udah lumpuh dan sekarat, saatnya buat interogasi. Toka nawarin kematian yang cepat sebagai ganti informasi. Dan Jondo, yang udah hancur mentalnya, ngasih tahu semuanya. Dia cerita soal lokasi terakhir Radis si binatang suci. Dia juga ngaku kalau dia udah pasrah. Menurutnya, kalah dari orang yang mirip sama dia itu sama aja kayak bunuh diri. Aneh banget ya cara pikirnya. Jondo juga sama sekali nggak nyesal udah ngebantai desa Dark Elf atau nyiksa pasukan Nico. Dia malah nganggep semua itu ngebosenin. Toka yang denger itu jelas makin jijik. Tapi karena Jondo udah pasrah mau mati, nyiksa dia lebih lanjut pun jadi percuma. Tapi, dari interogasi ini, Toka dapat 4 info super penting. Pertama, Vicious nyuruh Jondo buat ngebunuh Kaisar Mira.
Kedua, tujuan invasi ini emang buat ngancurin klan kata terlarang. Ketiga, Jondu adalah saudara tiri Sivit Garland. Dan yang keempat, Yasu Tomohiro ternyata ada di medan perang ini, meskipun kondisinya parah. Di saat-saat terakhirnya, Jondo masih salah sangka. Dia ngira Touka bisa ngalahin Sivit pakai cara yang sama. Tapi Seras langsung motong. Dia negasin mereka bisa menang lawan Sivit bukan karena kekuatan, tapi karena strategi jenius Touka. Seras bilang, kekuatan Sivit yang sebenarnya itu jauh di atas mereka semua. Gimana Billy Zoners? Akhirnya kita tahu semua rahasia di balik kemenangan ini. Ternyata, ini bukan cuma kemenangan Touka, tapi kemenangan duo Touka dan Seras. Strategi jenius Touka dikombinasiin sama bakat luar biasa Seras. Bener-bener nggak terkalahkan. Kekalahan Jondu ini juga jadi bukti kalau dia nggak bener-bener sama kayak Touka. Jondu kalah karena dia terlalu sombong dan nggak bisa percaya sama orang lain. Sementara Touka, dia menang karena dia percaya penuh sama kemampuan sekutunya dan ayangnya, yaitu Seras. Seras dan Touka mulai ngobrolin soal kekuatan Sivit Garland. Mereka berdua setuju. Semakin kuat mereka, semakin mereka sadar kalau kekuatan Sivit itu bener-bener di luar nalar. Mereka lalu bilang ke Jondo, kamu nggak selevel sama Sivit. Kalau kamu sekuat dia, serangan pertamamu pasti udah ngebunuh kami. Dan kata-kata ini bener-bener ngehancurin mental Jondo. Ternyata, selama ini dia sombong karena ngira dia setara atau bahkan lebih kuat dari saudara tirinya Sivit. Pas dia tahu kalau ada jarak kekuatan yang nggak bisa dia jangkau, semua kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping. Dia nggak takut mati di tangan Touka yang dia anggap setara, tapi dia nggak bisa nerima kenyataan kalau dia bukan yang terkuat. Jondo langsung gamuk sejadi-jadinya, teriak-teriak dan meracau soal kekuatannya dan Sivit, sampai akhirnya dia muntah darah dan tewas. Bukan karena pedang, tapi karena egonya sendiri yang hancur. Bener-bener akhir yang ironis buat seorang psikopat narsis. Setelah Jondo mati, Touka ngalihin perhatiannya ke sisa-sisa Ordo ke-6 yang masih lumpuh. Dia manggil para prajurit Dragoneut yang selamat dari pembantaian sebelumnya. Touka nawarin mereka kesempatan buat balas dendam yang setimpal. Dia bahkan udah nyiapin benang dan alat jahit biar mereka bisa ngelakuin hal yang sama kejamnya ke para prajurit Ordo ke-6. Tapi, para prajurit Dragoneut itu setelah ngelihat semua kekejaman itu, mereka nolak. Mereka bilang, kami nggak bisa ngelakuin hal sekejam itu. Kami nggak mau jadi monster kayak musuh mereka. Bener-bener momen yang nunjukin kalau mereka adalah orang-orang baik. Touka ngerti. Dia nawarin diri buat ngeeksekusi sisa Ordo ke-6 buat mereka. Tapi para prajurit Dragoneut itu nolak lagi. Salah satu dari mereka bilang, kami nggak bisa maafin mereka. Dan kami nggak bisa ngebebanin kamu dengan tugas ini. Terus dia ngajak teman-temannya yang lain. Ayo semuanya. Mereka mutusin buat ngeeksekusi sendiri para penyiksa rekan-rekan mereka. Mereka ngambil kembali kehormatan mereka dengan tangan mereka sendiri. Gimana Billy Zoners? Bener-bener akhir yang gelap tapi juga memuaskan ya buat arc Ordo ke-6 ini. Jondo nggak cuma kalah fisik tapi juga ancur mentalnya. Dan sisa-sisa pasukannya dapat hukuman yang setimpal dari tangan para korban yang selamat. Ini juga nunjukin perbedaan besar antara Touka dan Jondo. Jondo ancur karena egonya, sementara Touka terus maju karena tujuannya. Dan kita juga lihat gimana para sekutu Touka punya moralitas yang kuat. Mereka nggak mau jadi monster. Dengan hancurnya Ordo ke-6, salah satu ancaman terbesar di medan perang ini udah musnah. Tapi perang belum selesai. Setelah itu Touka dan Seras langsung melanjutkan perjalanan. Prioritas mereka sekarang adalah ngalahin sisa Ordo lain, nemuin binatang suci, dan ngurusin Yasu. Di tengah perjalanan ada momen manis di mana Touka muji sinum alami Seras. Mereka juga mutusin buat nggak ngasih tahu Lis soal balas dendam ke Ordo ke-6, biar Lis nggak kepikiran lagi. Meskipun udah ngalahin beberapa Ordo, Touka sadar ancaman terbesar yang ada di pikirannya sekarang adalah Kaisar Mira yang sangat cantik. Dia tahu kalau Mira ini pemain kunci di perang ini. Nah, sambil kita ambil napas sebentar, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billy Zoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekadar nonton. Shoutout sebesar-besarnya untuk Dart Zeon, Muhammad Fahri, Agus Jazer, Ronaldo, Elwin Makassar, IQ Master, Faisal Outlet, Safi'i ID, Wawan Gunawan, Reza Zer, Kila Kili, Alfi Fadilah Alfidru, Human Flat, Wasdani Arfan, Merah Kids Channel, Prema, Samidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa.
Jujur, dukungan kalian benar-benar jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat buat ngonten setiap hari. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple, guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke semua video pembahasan Hazurewaku terbaru. Gak perlu lagi nunggu seminggu perlu buat tahu kelanjutan nasib Touka dan yang lainnya. Kalian bisa langsung nonton episode selanjutnya begitu Mimin selesai edit. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, serius, lebih murah dari segelas kopi saset. Kalian udah bisa nikmatin semua episode lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billy Zone ke depannya. Eits, buat kalian yang belum gabung, jangan khawatir. Mimin tetap sayang sama kalian semua kok. Kalian tetap bisa nonton semua video pembahasan ini kok. Cuma rilisnya 1 minggu setelah para anggota premium. Jadi semua pasti kebagian cerita. Yang beda cuma kecepatannya aja. Yang langganan dapat jalur VIP, yang gratis tetap bisa nikmatin di jalur reguler. Oke, udah cukup basa-basinya. Kita lanjutin ceritanya. Dan bener aja, kamera sekarang pindah ke tempat lain. Kita dikenalin sama Ordo ke-9 yang dipimpin Kapten Santai bernama Nacht Jaeger. Dan wakilnya yang super dingin, Snow Vanguard. Nacht ini pinter banget. Dia ngerasa ada yang amis di medan perang ini dan mutusin buat mundur. Dia nggak mau mati konyol. Tapi nggak semua orang sepinter dia. Kapten Ordo ke-5, Branzol Stanion, si mantan bandit yang haus darah, malah ngejack Nacht dan nekat maju sendirian nyari gara-gara. Bela banget ya cara pikirnya. Nah, pas Ordo ke-9 lagi siap-siap mau mundur, tiba-tiba mereka dikepung. Dan yang ngepung mereka bukan pasukan negara di ujung dunia, tapi pasukan kekaisaran Mira. Ternyata mereka juga udah sampai di medan perang ini. Seorang komandan dari Mira maju dan ngobrol sama Nacht. Dia kelihatan tahu banget soal kekuatan Ordo ke-9 dan nganggep mereka sebagai musuh yang serius. Pertarungan antara dua kekuatan besar ini kayaknya bakal seru banget. Gimana, Billy Zoners? Perangnya jadi makin rame dan rumit ya. Ordo ke-6 udah hancur. Tapi sekarang muncul lagi pemain-pemain baru yang gak kalah kuat. Kita punya Ordo ke-9 yang pinter dan hati-hati. Ordo ke-5 yang nekat. Dan yang paling penting, Kekaisaran Mira yang udah siap tempur di lokasi yang sama. Medan perang ini sekarang jadi ajang perebutan 3 faksi besar. Pasukan Touka, sisa-sisa Ordo Allion, dan pasukan Mira. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Nacht Jaeger, Kapten Ordo ke-9, berhadapan langsung sama pemimpin pasukan Mira. Dan pemimpin itu adalah Kaisar Zine sendiri. Dia digambarin punya kecantikan yang luar biasa, sampai bikin Nacht yang udah veteran perang aja jadi salah tingkah. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang anggun, dia bawa pedang suci X-Bringer dan punya aura yang super mengintimidasi. Nacht dan wakilnya Snow sadar kalau ini bukan musuh sembarangan. Kaisar Zine ini bukan cuma cantik, tapi juga pendekar pedang terbaik di Mira. Pertarungan antara dua komandan pinter ini kayaknya bakal seru banget. Tapi pas mereka lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba muncul sekelompok cewek. Dan mereka adalah Ikusaba Asagi dan rekannya kelompok pahlawan cewek yang udah membelot. Akhirnya kita lihat mereka beraksi. Kelompok ini aneh banget, Billy Zoners. Pimpinannya, Asagi, tingkahnya super ceria dan konyol. Tapi di balik senyumnya, matanya nunjukin kegelapan dan tatapan predator. Teman-temannya kayak Kashima Kobato yang dadanya gede, kelihatan pemalu, dan ragu-ragu. Mereka semua kayaknya bergantung banget sama Asagi. Asagi terus nyemangatin teman-temannya pakai satu alasan, biar mereka bisa pulang ke dunia asal. Tapi kita juga dapat info kalau mereka ini udah ngalamin pertempuran mengerikan di Yonato. Mereka udah ngelihat banyak mayat dan hal-hal brutal. Trauma ini kayaknya udah ngerusak mereka. Dan disinilah bagian paling ngerinya. Asagi dengan santai bilang, waktu di Yonato yang kita bunuh itu kan cuma monster, bukan manusia. Terus sambil senyum, dia ngelihat ke arah Ordo ke-9 dan bilang, nah, sekarang ayo kita latihan ngebunuh orang beneran. Gila, bener-bener bikin merinding. Jadi, kelompok Asagi ini bukan lagi pahlawan yang naif.
Mereka adalah sekelompok anak muda yang udah rusak karena trauma perang. Dan sekarang mereka siap ngebunuh manusia demi tujuan mereka. Asagi benar-benar karakter yang kompleks. Ceria di luar, tapi predator di dalam. Dia manfaatin tujuan pulang buat ngejustifikasi semua tindakan kejam yang bakal mereka lakukan. Sekarang, Ordo ke-9 harus ngadapin dua ancaman sekaligus. Kaisar Zine yang sangat kuat dan kelompok pahlawan Asagi. Apa yang bakal terjadi di pertempuran ini? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Menurut kalian, apa skill unik baru punya Kobato? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin perang multifaksi yang makin gelap ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.